Selamat datang di channel Cinta Dalam Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Raina cuma ingin menyelamatkan seekor anjing terlantar, bukan memicu perang dingin dengan CEO super tajam berjas mahal. Tapi satu kesalahpahaman membuat mereka berebut hak asuh si anjing dan dipaksa bertemu tiap akhir pekan. Semakin sering bertemu, semakin kabur batas antara benci dan cinta. Tapi benarkah semua ini cuma karena seekor anjing? Tetap simak video ini sampai akhir. Pagi itu, taman kota dipenuhi suara burung dan aroma kopi dari gerobak di pinggir jalan. Raina Arcelia duduk di bangku kayu. Laptopnya terbuka tapi matanya menatap kosong ke layar. Inspirasi menggambar tak juga datang. Jadi ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar. Ia mengenakan hoodie abu dan celana training lusuh. Rambutnya diikat asal. Tapi wajahnya tetap memancarkan aura ceria yang khas. Seperti orang yang selalu bisa tertawa bahkan ketika kesal. Saat ia berjalan di antara pepohonan, matanya menangkap seekor anjing Golden Retriever yang tampak ketakutan di bawah bangku taman. Bulu anjing itu sedikit kotor. Lidahnya menjulur, dan tali lehernya lepas sebelah. "Oh, kasihan banget kamu," gumam Raina sambil jongkok mendekat. "Kamu pasti tersesat, ya? Siapa sih pemilik gak tanggung jawab yang ninggalin anjing sebagus kamu di sini?" Anjing itu menggonggong pelan dan menatapnya seolah mengerti. Tanpa berpikir panjang, Raina membuka botol air minumnya, menuangkan ketutupnya, dan menyodorkannya. Anjing itu langsung minum dengan rakus. "Haduh, kamu pasti haus banget. Tenang, tenang. Aku bawa kamu ke klinik hewan, ya?" katanya lembut. Ia melepas jaketnya dan membungkus anjing itu seadanya. Lalu memanggil ojek online. "Penumpang dan anjing?" "Ya." Tentu saja supir ojek itu sempat kaget setengah mati. "Mbak, ini, anjingnya ikut juga." "Iya, Pak. Tenang aja, dia sopan kok," kata Raina percaya diri. Tepat 5 detik kemudian, anjing itu menyala ke arah helm supir. Perjalanan menuju klinik hewan berlangsung dengan kehebohan luar biasa. Raina sibuk menenangkan anjing itu, sementara pengemudi terus menggumam doa pendek agar tidak digigit. Setibanya di klinik, Raina langsung meminta dokter hewan memeriksa si anjing. Saat dokter sibuk mengecek tag di kalungnya, pintu klinik terbuka keras, dan masuklah seorang pria berjas hitam mahal dengan ekspresi tajam yang bisa memotong udara. "Di mana anjing saya?" Suaranya dalam, tenang, tapi jelas-jelas mengandung nada marah. Raina menoleh. Matanya langsung membulat. Oh, pria itu tinggi, tegap, dengan rambut hitam tersisir rapi dan mata abu-abu dingin. Ada aura, CEO berwibawa, yang menempel kuat. Tipe orang yang bahkan cara berdirinya saja seperti ingin menegaskan bahwa dunia berputar sesuai jadwalnya. "Maaf?" tanya Raina, bingung. "Anjing Anda? Maksudnya yang ini?" "Ya," jawabnya tegas. "Namanya Biscuit. Anda membawanya tanpa izin saya." Raina mendengus tak percaya. "Tanpa izin? Saya menyelamatkan dia, Pak. Dia sendirian di taman, kotor, dan hampir dehidrasi. Dia hanya kabur sebentar saat saya menerima panggilan penting," balas si pria dingin. "Dan Anda, dengan entengnya, membawa peliharaan orang lain ke tempat lain tanpa memastikan dulu." Nada suara pria itu datar, tapi matanya menusuk. Raina memelototinya balik. "Oh, maaf banget, Tuan Jas Mahal. Saya nggak kepikiran buat ngecek KTP anjing di taman." Dokter hewan di samping mereka menahan tawa. Suasana di ruang itu seperti adegan sinetron. 2 orang sama keras kepala, saling tatap, sementara si anjing duduk di lantai dan menjilati cakarnya, seolah menikmati tontonan. Pria itu menghela napas panjang. "Saya tidak tahu siapa Anda, tapi lain kali jangan sok jadi penyelamat kalau tidak tahu situasi. Dan saya tidak tahu siapa Anda, tapi lain kali, jagalah hewan Anda seperti manusia normal," balas Raina ketus. Hening sesaat. Lalu tiba-tiba, Biscuit berdiri dan berjalan ke arah Raina, lalu menaruh kepalanya di pangkuannya.
Raina menatap pria itu dengan senyum kemenangan. Lihat, bahkan dia tahu siapa yang lebih peduli. Pria itu mengerutkan alis. Itu tidak membuktikan apapun. Oh, tentu saja membuktikan, jawab Raina santai sambil mengelus kepala biskuit. Hewan bisa merasakan siapa yang tulus, bukan cuma siapa yang pakai jas Armani. Darren Alvaro, CEO perusahaan teknologi besar dan pemilik anjing itu, hampir kehilangan kesabarannya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam tatapan cerah Raina yang membuatnya sulit benar-benar marah. Ia justru merasa bingung. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau Anda begitu peduli, ikut saya ke kantor saya besok. Kita akan bicarakan hal ini dengan cara yang lebih profesional. Raina ternganga. Profesional? Ini anjing, bukan kontrak bisnis. Justru karena itu, jawabnya tenang. Saya ingin memastikan biskuit tidak lagi diseret ke tempat yang salah. Raina berdiri, menatapnya tajam. Terserah. Tapi jangan salahkan saya kalau biskuit lebih milih saya nanti. Tidak akan terjadi. Ya, kita lihat saja, Emersio. Darren mengerjap. Anda tahu saya CEO. Raina tersenyum sinis. Tebakan gampang. Dari cara bicara Anda yang kayak. Manual rapat. Untuk pertama kalinya hari itu, sudut bibir Darren sedikit terangkat. Hampir seperti senyum. Tapi terlalu cepat untuk benar-benar terlihat. Ketika Darren pergi bersama biskuit, Raina masih berdiri di tempat. Merasa separuh kesal, separuh heran. Dasar pria sombong, gumamnya. Tapi, matanya bagus juga sih. Dan tanpa sadar, itu menjadi awal dari serangkaian akhir pekan paling aneh dan paling berkesan dalam hidupnya. Raina menatap papan nama kaca di lobi gedung tinggi menjulang itu. Alvaro Dynamics. Tulisan besar, modern, dan sedikit mengintimidasi. Ia menghela napas panjang. Ya ampun, Raina. Kamu cuma mau ngomongin anjing, bukan wawancara kerja. Gumamnya pada diri sendiri sambil menepuk pipinya. Dengan hoodie diganti blazer pinjaman dari temannya, Raina melangkah ke resepsionis. Permisi, saya mau bertemu dengan, Pak Darren Alvaro. Resepsionis itu mengerling seolah menilai dari ujung rambut sampai sepatu. Sudah ada janji, Mbak? Sudah, jawab Raina cepat. Walau sebenarnya cuma dapat pesan singkat dari Darren. Datang jam 10. Jangan terlambat. Resepsionis menekan interkom, berbicara pelan, lalu tersenyum kaku. Silakan ke lantai 25. Pak Darren sudah menunggu. Lift menuju lantai 25 terasa seperti naik ke pengadilan. Begitu pintu terbuka, Raina disambut aroma kopi mahal dan ruangan minimalis serba putih. Di tengahnya, pria itu, Darren, duduk di balik meja kaca besar, mengetik sesuatu tanpa menoleh. Duduklah, katanya tanpa melihat ke arah Raina. Wah, nggak ada. Selamat pagi, ya? Beneran CEO. Darren berhenti mengetik, mengangkat wajahnya pelan. Selamat pagi, Nona Arcelia. Semoga sekarang Anda puas. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa Raina merasa pria itu sengaja menyindir dengan gaya elegan. Raina duduk, menyandarkan punggung, berusaha santai padahal jantungnya balapan. Jadi, kita bahas apa? Hak asuh biskuit. Darren menyilangkan tangan. Saya sudah meminta pengacara perusahaan untuk menyusun dokumen. Saya ingin menyelesaikannya dengan jelas. Pengacara? Tunggu. Ini serius banget. Kita cuma rebutan anjing, bukan anak manusia. Bagi saya, biskuit adalah keluarga. Kalimat itu membuat Raina terdiam sebentar. Ia menatap Darren, mencoba mencari ekspresi di balik wajah dinginnya. Tapi pria itu tetap tak terbaca. Kalau begitu, bagus dong. Berarti kita punya kesamaan. Kata Raina akhirnya. Saya juga anggap dia keluarga. Darren menghela napas. Itulah masalahnya. Anda baru mengenalnya 1 hari. Dan Anda kehilangan dia dalam 5 menit. Balas Raina cepat.
Suasana langsung sunyi. Sekretaris Darren yang lewat di depan pintu sempat melirik penasaran, lalu buru-buru kabur setelah melihat tatapan tuannya yang tajam. Baik, kata Darren akhirnya. Kita buat kesepakatan yang masuk akal. Saya ingin Biscuit tetap tinggal bersama saya, tapi Anda bisa menemuinya. Seperti hak kunjungan. Raina menaikkan alis. Kedengarannya kayak saya mantan istri yang rebutan anak, deh. Analogi yang tidak salah, jawab Darren tanpa ekspresi. Wow, romantis sekali. Raina mendengus. Tapi saya punya ide yang lebih adil. Ia mengambil pulpen di meja Darren tanpa izin dan mencoret-coret secari kertas. Begini, tiap akhir pekan, Biscuit ikut saya. Hari kerja, dia sama kamu. Maksud saya, sama Bapak CEO. Deal. Darren menatap kertas itu seperti sedang menilai proposal bisnis. Dan alasan Anda menganggap itu adil adalah? Karena kamu kerja dari pagi sampai malam, sedangkan saya freelancer. Saya bisa ngajak dia jalan-jalan, kasih perhatian. Kamu sendiri bilang dia keluarga, kan? Masa keluarga diabaikan karena rapat? Ada keheningan. Raina menatapnya menantang, tapi jujur saja, ia sedikit gugup. Pria ini bisa bikin siapapun merasa sedang diinterogasi hanya dengan diam. Akhirnya Darren menjawab. Baiklah. Serius? Ya, tapi dengan syarat. Nah, mulai deh. Setiap kali pergantian jadwal, kita bertemu langsung. Tidak ada perantara, tidak lewat kurir, tidak lewat satpam. Kenapa? Karena Biscuit tidak bisa diserahkan seperti paket. Raina melipat tangan. Oke, tapi kamu harus tanda tangan perjanjian ini. Darren menatap kertas hasil coret-coret Raina. Anda pikir saya akan tanda tangan di kertas yang penuh doodle bunga dan kucing? Ya dong, biar suasananya nggak tegang. Darren menghela napas panjang sekali, tapi sudut bibirnya tampak bergetar menahan tawa. Ia akhirnya mengambil pulpen, menandatangani dengan gaya khas CEO. Baiklah, Nona Arcelia. Mulai akhir pekan ini, Biscuit akan bersama Anda. Dan saya akan jaga dia lebih baik dari kamu, jawab Raina santai. Kita lihat saja. Raina berdiri dan menyodorkan tangan. Deal, Emer Alvaro. Darren menjabat tangannya. Hangat, mantap, tapi singkat. Raina langsung menarik tangannya cepat-cepat. Karena jantungnya tiba-tiba berdetak aneh. Tangan kamu dingin banget. Gak pernah pegang sesuatu yang hidup, ya? Kalau sesuatu yang hidup, maksud Anda kucing liar seperti Anda? Mungkin belum, jawab Darren kalem. Raina terdiam, lalu mendecak kesal. Sarkasme kamu luar biasa. Tahu? Terima kasih. Itu pujian. Anggap aja enggak. Sebelum pergi, Raina berbalik dan berkata, oh iya, aku harap kamu punya nomor darurat. Karena kalau Biscuit lebih nyaman di tempatku, jangan salahin aku. Darren menatapnya tajam. Dia akan selalu kembali padaku. Kayaknya kamu belum kenal betul hewan kamu sendiri, deh. Balas Raina sambil tersenyum jahil. Begitu pintu lift tertutup, Darren baru sadar ia masih memegang kertas yang ditulis tangan oleh gadis itu. Tulisan di bagian bawah bertinta merah muda. Perjanjian akhir pekan demi kebahagiaan Biscuit, dan mungkin juga hati kita, siapa tahu. Darren terdiam, menatap tulisan itu lama. Untuk alasan yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu di dadanya terasa ringan. Sementara di dalam lift, Raina tersenyum kecil. Merasa aneh karena justru menantikan akhir pekan pertama mereka nanti, bukan hanya untuk Biscuit, tapi juga untuk si CEO dingin yang entah kenapa mulai menarik perhatiannya. Sabtu pagi, langit cerah, angin sejuk, dan aroma roti panggang dari kafe kecil di pojok jalan memenuhi udara. Raina berdiri di depan apartemennya dengan ekspresi campuran antara gugup dan semangat. Di tangannya ada tali kalung anjing baru, mangkuk stainless, dan kantong camilan. Ia menatap jam. Dia telat 3 menit. Gumamnya sambil mengetuk sepatu di trotoar. Katanya CEO,
Tapi jam segitu aja udah molor. Seolah menjawab, sebuah mobil hitam mengilap berhenti di depan gedung. Dari dalam keluar Darren Alvaro, dengan kemeja putih tergulung sampai siku, celana bahan, dan ekspresi yang terlalu serius untuk hari Sabtu. Maaf terlambat, katanya singkat. Raina menyipit. Kamu tahu nggak, biasanya orang minta maaf sambil senyum. Apa itu aturan resmi? Bukan, tapi manusia normal begitu. Darren mendesah kecil. Lalu, secara mengejutkan, tersenyum tipis. Baiklah, maaf, sambil senyum. Wah, ternyata bisa juga, seru Raina, tepuk tangan kecil. Oke, CEO, mana biskuitnya? Pintu mobil terbuka, dan biskuit langsung melompat keluar, menggonggong riang sebelum menubruk Raina sampai hampir jatuh. Biskuit. Raina memeluk anjing itu erat. Kamu kangen aku, ya? Darren menatap pemandangan itu dengan ekspresi campuran antara lega dan sedikit kesal. Dia baru 2 hari bersamaku. Ya tapi cinta sejati nggak butuh waktu lama, balas Raina santai. Oke, mulai hari ini, aku resminya penjaga akhir pekan biskuit. Pastikan Anda mengikuti jadwal yang saya kirimkan, kata Darren sambil menyerahkan map berisi dokumen. Raina membukanya dan hampir tertawa. Serius? Kamu bikin timetable untuk anjing? Jam makan, jam tidur, jam jalan sore, bahkan jam self-grooming. Biskuit punya rutinitas yang jelas, jawab Darren tegas. Kasian banget hidupnya, kayak robot bulu. Disiplin membuatnya sehat. Kasih sayang bikin dia bahagia. Keduanya saling pandang, dan biskuit menggonggong di antara mereka, seolah bilang, udah jangan ribut terus. Darren akhirnya mengalah. Baiklah, saya serahkan biskuit untuk akhir pekan ini. Tapi jika terjadi sesuatu, tenang aja, aku nggak akan menculiknya. Lagi, potong Raina cepat. Lucu sekali, gumam Darren tanpa ekspresi. Tapi matanya sedikit berkilat geli. Beberapa jam kemudian, Raina membawa biskuit ke taman kota. Anjing itu berlari riang, mengendus setiap bunga, dan sesekali menggonggong ke burung yang lewat. Raina duduk di bangku sambil melukis di sketsabuk, menangkap momen itu. Kamu tuh lebih fotogenik dari kebanyakan orang, tahu nggak? Katanya pada biskuit. Biskuit menjawab dengan menjilat pipinya. Iu, ya ampun. Kamu ngerti cara flirting juga, ya? Orang-orang di taman memperhatikan dengan senyum. Raina tampak seperti ibu muda dengan anjingnya, hangat dan penuh tawa. Namun, di sisi lain taman, ada seseorang yang juga memperhatikan dari kejauhan. Darren. Ya, sang CEO itu berdiri dengan kacamata hitam, menyamar, menurutnya. Ia ingin memastikan, hak asuh sementara, itu tidak membuat biskuit sengsara. Tapi dari ekspresinya, jelas justru dia yang gelisah. Dia tampak bahagia, gumam Darren, setengah lega, setengah heran. Tapi kenapa aku merasa disalib? Suara pria lain terdengar di sampingnya. Itu Juno, asistennya yang setia tapi terlalu jujur. Tidak, jawab Darren cepat. Aku cuma memastikan. Memastikan apa? Kalau anjingnya jatuh cinta. Juno. Oke, cuma bercanda, bos. Sore hari, Raina dan biskuit pulang. Apartemen kecilnya berubah jadi medan perang. Dalam waktu setengah jam, biskuit berhasil menumpahkan cat air ke lantai, menginjak-injak karya sketsa yang belum selesai, dan entah bagaimana membuka pintu kulkas untuk mencuri keju. Biskuit! Raina teriak panik sambil mengejar anjing itu yang berlari keliling ruangan membawa keju di mulutnya. Ya ampun, kamu tuh CEO of Chaos, ya? Tiba-tiba bel apartemen berbunyi. Saat Raina membuka pintu, tentu saja, Darren berdiri di sana. Ia menatap kekacauan di dalam ruangan dengan wajah tak percaya. Aku cuma mau memastikan semuanya baik-baik saja. Kalau definisi baik-baik saja, kamu adalah apartemen kayak kapal pecah. Ya,
Sangat baik, sahut Raina sambil mengejar biskuit yang kini melompat ke sofa. Darren akhirnya ikut membantu. Biskuit, duduk. Perintahnya tegas. Biskuit berhenti sejenak, lalu malah menggonggong dan kabur ke arah dapur. Raina terbahak. Dia nggak takut sama kamu, bos. Dia cuma nurut kalau pakai nada manis. Kayak gini nih, biskuit, ayo sini sayang. Ajaibnya, biskuit langsung datang. Darren mendecak kecil. Jadi aku harus menirukan nada itu. Boleh dicoba, goda Raina. Darren menatapnya sebentar, lalu dengan wajah nyaris tanpa ekspresi berkata pelan. Ayo sini, sayang. Raina tertegun 2 detik, lalu tertawa keras sampai menunduk. Oh my god, kamu ngomongnya kayak robot belajar romantis. Darren, yang biasanya tak tergoyahkan, kali ini tersenyum lebar tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, ia merasa rileks. Malamnya, setelah Darren pamit, Raina berbaring di sofa bersama biskuit yang meringkuk di kakinya. Ia mengusap kepala anjing itu sambil tersenyum lembut. Jadi, Sio itu ternyata punya sisi manusia juga. Ya? Si dingin itu lucu kalau berusaha serius. Sementara di apartemennya sendiri, Darren menatap jadwal harian biskuit yang kini sudah dilanggar total. Tapi ia tidak kesal. Ia justru menatap layar ponselnya yang menampilkan foto tersembunyi yang ia ambil tadi di taman. Raina dan biskuit bermain di bawah sinar matahari. Dia memang membuat kekacauan, gumam Darren pelan. Tapi entah kenapa, kekacauan itu terasa hidup. Dan sejak malam itu, perjanjian akhir pekan yang tadinya sekadar formalitas, mulai terasa seperti awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Sesuatu yang perlahan menumbuhkan senyum di hati 2 orang yang sama keras kepalanya, dan seekor anjing yang diam-diam jadi perantara cinta. Pagi berikutnya, Raina terbangun dengan suara gedebuk keras dari ruang tamu. Ia refleks duduk, rambut masih acak-acakan, dan menatap jam dinding. Baru jam 6 pagi. Biskuit? Panggilnya setengah sadar. Tak ada jawaban. Hanya suara berisik seperti seseorang sedang mendekor ulang apartemen. Raina berjalan pelan keluar kamar, dan langsung menjerit kecil. Astaga! Ruang tamunya hancur total. Sofa dipenuhi bantal berantakan, tanaman hias tumbang, dan biskuit sedang berdiri dengan bangga di tengah kekacauan, menggigit sepatu yang bukan miliknya. Lebih tepatnya, sepatu kulit mahal warna hitam. Oh tidak, itu sepatu. Raina menatapnya ngeri. Punya siapa, ya? Jawabannya datang bersamaan dengan bunyi bel apartemen. Jangan bilang. Raina buru-buru membuka pintu. Dan benar saja. Di sana berdiri Darren Alvaro, masih dengan kemeja rapi dan ekspresi tegang. Aku lupa meninggalkan berkas di tas biskuit, katanya datar, lalu menatap sekeliling. Apa yang terjadi di sini? Raina tersenyum canggung. Dekorasi baru? Konsepnya, kekacauan alami. Darren menatap sepatu di mulut biskuit. Sepatu yang harganya mungkin sama dengan uang kontrakan Raina selama 3 bulan. Biskuit, katanya dengan nada tajam. Anjing itu justru mengibaskan ekor dan kabur ke kamar. Darren memijit pelipisnya. Saya meninggalkan dia 1 malam, dan hasilnya seperti ini. Raina memasang wajah tak bersalah. Mungkin dia stres. Atau terlalu bahagia. Kalau bahagia bentuknya menghancurkan furnitur, saya khawatir dengan konsep kebahagiaan Anda. Jangan sinis gitu, dong, balas Raina, memungut bantal yang terlempar. Dia cuma perlu waktu adaptasi. Lagi pula, bukan cuma kamu yang rugi. Lukisanku juga kena lumpur. Loh. Darren memperhatikan kanvas di sudut ruangan. Sebagian terlumuri jejak kaki biskuit. Itu karya Anda. Iya. Harusnya jadi proyek untuk klien minggu depan. Tapi sekarang, abstrak dadakan. Darren menatapnya lebih lama dari seharusnya. Raina masih sibuk membereskan. Tapi ada sesuatu pada caranya menertawakan kekacauan yang membuat Darren heran. Ia sendiri, kalau di posisinya,
Mungkin sudah memecat 3 orang. Tapi Raina? Ia justru tertawa di tengah bencana. Tunggu, kata Darren tiba-tiba. Apa lagi? Saya bantu. Bantu? Kamu? Membersihkan. Raina menatapnya seperti baru mendengar presiden mau jadi tukang sapu. Darren menatapnya datar. Saya masih bisa memegang pel, Raina. Oh wow, CEO-nya merakyat juga ternyata. 2 jam kemudian, mereka berdua jongkok di lantai, bersih-bersih bareng. Biscuit duduk di pojokan, menatap dengan wajah tidak berdosa. Raina tertawa kecil. Aku nggak percaya kamu beneran ngelap meja. Saya juga tidak percaya, balas Darren sambil memeras kain pel. Tapi melihat cara Anda bekerja, saya takut apartemen ini ambruk kalau saya biarkan. Nyindir terus, ya? Refleks, katanya. Tapi bibirnya sedikit melengkung. Raina pura-pura cemberut. Lalu tanpa sengaja menyiram sedikit air ke arah Darren. Percikan itu mengenai kemejanya. Yupes. Darren menatap noda di dadanya. Lalu mengangkat alis. Itu, disengaja. Enggak kok, jawab Raina cepat. Tapi senyum jahilnya mengkhianati. Darren memungut spons di ember, memerasnya perlahan, dan menyipratkan balik air ke arah Raina. Raina menjerit. Hei, kamu bales. Pertahanan diri, jawabnya santai. Dalam 5 menit, perang air kecil pun terjadi di tengah apartemen. Raina tertawa sampai terpingkal-pingkal, sementara Darren, si CEO kaku, akhirnya ikut tertawa lepas untuk pertama kalinya. Stop, stop, seru Raina sambil memegang perut, terengah-engah. Aduh, gila, kamu ternyata bisa lucu juga. Darren menatapnya. Tawa masih tersisa di matanya. Lucu bukan spesialisasi saya. Tapi sepertinya kamu menulari saya. Mereka terdiam sejenak. Tatapan bertemu. Hening, tapi hangat. Tepat di saat suasana mulai, terlalu hening, Biscuit menggonggong keras dan melompat ke arah mereka berdua, membuat keduanya jatuh ke lantai bersamaan. Raina tepat di atas Darren. Jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Waktu seperti berhenti. Raina bisa mendengar napasnya sendiri, juga degup jantung Darren yang cepat, atau mungkin miliknya. Mata mereka bertemu, dan ada sesuatu di sana, ketegangan halus yang bukan kemarahan, bukan kekesalan. Darren yang biasanya penuh kendali tiba-tiba kehilangan kata. Kamu. Raina menelan ludah. Aku apa? Kamu. Berat juga, ya. Raina langsung bangkit sambil memukul bahunya pelan. Dasar menyebalkan. Darren tertawa pendek. Aku bercanda. Lucu banget, sumpah. Sedikit. Menjelang sore, apartemen akhirnya bersih. Raina menyuguhkan teh untuk mereka berdua. Thanks sudah bantu, katanya tulus. Aku kira kamu bakal kabur begitu lihat kekacauan tadi. Biasanya iya, jawab Darren jujur. Tapi entah kenapa, hari ini berbeda. Raina tersenyum samar. Mungkin karena kamu nggak sendirian. Darren menatap cangkir tehnya. Mungkin. Biscuit menggonggong pelan, lalu menaruh kepalanya di paha Darren. Darren mengelusnya perlahan. Dia benar-benar nyaman di sini, katanya pelan. Mungkin kamu memang lebih cocok merawatnya. Hei, jangan bilang kamu nyerah, kata Raina, pura-pura terkejut. Tidak, saya hanya realistis. Kalau realistis, kamu harusnya tahu. Biscuit cuma alasan aja biar kita sering ketemu. Darren menoleh. Alasan? Raina tersenyum nakal. Ya, kan gak mungkin anjing ini yang nyari aku terus. Mungkin pemiliknya yang sebenarnya gak mau jauh-jauh. Darren menahan senyum. Kamu terlalu percaya diri. Tapi kamu gak menyangkal, balas Raina cepat. Ia beranjak untuk membereskan cangkir, sementara Darren hanya bisa menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, akhir pekan bukan lagi sekadar waktu istirahat baginya, tapi waktu yang ia nantikan. Malam itu, sebelum tidur,
Raina menulis catatan kecil di dinding kamarnya. Hari ini, CEO kaku itu tertawa. Dan entah kenapa, rasanya aku pengen lihat lagi minggu depan. Sabtu pagi berikutnya, Raina bangun dengan semangat. Ini jadwal, kencan. Maksudnya, jadwal pertemuan rutin mereka demi biskuit. Ia bahkan sudah menyiapkan muffin pisang buatan sendiri dan kopi untuk Darren. Biskuit, kamu udah mandi belum? Serunya sambil membuka pintu kamar anjing itu. Sini. Tak ada biskuit. Biskuit. Raina berkeliling ruang tamu, dapur, balkon, bahkan di bawah sofa. Neil. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Oh tidak, jangan bilang. Tepat saat ia mau keluar ke koridor, bel apartemennya berbunyi. Raina membuka pintu dan menemukan Darren, dengan kemeja santai dan wajah lebih lembut dari biasanya. Selamat pagi, sapanya. Saya bawa mainan baru untuk. Biskuit hilang, potong Raina panik. Apa? Darren langsung menegakkan badan. Kamu bercanda, kan? Kalau aku bercanda, aku pasti lebih lucu dari ini, jawabnya frustasi. Aku udah keliling seluruh apartemen. Darren menatap sekeliling, lalu menghela napas panjang. Oke, kita cari. Raina mengangguk cepat. Kamu ke arah taman belakang, aku ke arah parkiran. Nanti ketemu di air mancur. Operasi pencarian dimulai. Raina berlari ke taman kompleks sambil memanggil. Biskuit, sayang, kamu di mana? Nanti mama kasih cemilan. Ayo keluar. Beberapa orang menatapnya aneh. Seorang nenek bahkan berbisik pada temannya. Anaknya hilang ya? Raina mengangkat tangan. Kiku, bukan anak, Bu, anjing. Sementara itu, di sisi lain taman, Darren, dengan jasnya yang tetap terlihat terlalu mahal untuk kegiatan mencari anjing, menunduk di rerumputan, wajahnya serius seolah sedang melakukan investigasi kriminal. Seorang anak kecil menghampirinya. Om nyari apa? Anjing, jawab Darren singkat. Warnanya apa? Putih. Ada kalung biru. Anak itu tersenyum. Aku lihat tadi, di dekat toko bunga. Darren langsung berlari ke arah yang ditunjuk. Di toko bunga, Raina juga muncul dari arah berlawanan. Mereka hampir bertabrakan di depan pintu. Darren. Raina. Ketemu. Belum. Kamu. Juga belum. Keduanya terengah, lalu berhenti sejenak. Raina menatap kemeja Darren yang sekarang penuh debu. Aku nggak nyangka kamu bisa sampai kotor gitu. Untuk biskuit, saya rela. Raina menatapnya. Separuh kagum separuh geli. Ternyata kamu bisa juga ngomong kayak orang normal, bukan robot perusahaan. Jangan kebanyakan puji, nanti saya keterusan. Jawabnya datar, tapi matanya menyiratkan tawa. Mereka memutuskan untuk menyisir area taman bersama. Raina mengambil sisi kiri, Darren di kanan. Biskuit. Biskuit, keluar sayang. Tak lama, suara gonggongan terdengar samar dari arah kolam kecil di ujung taman. Raina spontan berlari duluan, hampir jatuh karena tanah licin. Darren menyusul di belakangnya. Dan benar, biskuit ada di sana. Tapi bukan hanya sekadar berdiri. Ia sedang berenang santai di kolam dangkal, sambil dikejar seekor bebek. Biskuit. Raina berteriak, menepuk tangan. Keluar. Biskuit malah menatapnya dan menggonggong riang, seolah berkata, aku lagi having fun, Ma. Darren menahan tawa. Kelihatannya dia bahagia. Ya, bahagia bikin aku hampir kena serangan jantung. Tanpa berpikir panjang, Raina melepas sandalnya dan melangkah ke kolam. Aku ambil dia. Raina, jangan. Tapi sudah terlambat. Raina terpeleset. Jatuh dengan plung. Sempurna ke air. Darren refleks mendekat. Astaga, kamu nggak apa-apa. Raina mengangkat kepala. Rambut basah menutupi wajah. Aku baik-baik saja. Tapi harga diriku tenggelam.
Darren menahan tawa keras-keras. Tapi gagal. Kamu harus lihat wajahmu sendiri sekarang. Jangan ketawa. Sini bantuin. Ia mengulurkan tangan. Darren menariknya. Tapi karena pijakan licin, mereka berdua malah ikut jatuh ke dalam kolam. Darren. Oke, ini jelas bukan rencana saya. Raina menatapnya. Lalu tertawa. Ya ampun, kita kayak anak TK. Darren yang biasanya kaku ikut tertawa. Tulus, hangat, sampai matanya menyipit. Saya rasa, Biscuit sengaja bikin kita kesini. Biscuit menggonggong keras, seolah mengiyakan. Akhirnya mereka bertiga duduk di tepi kolam. Basah kuyup tapi tertawa lepas. Raina menatap Biscuit. Kamu itu anjing atau agen rahasia? Selalu bikin kekacauan yang berujung aneh. Darren mengelus kepala anjing itu. Tapi setiap kekacauan, entah kenapa, selalu bikin saya lebih rileks. Raina menoleh padanya, tersenyum lembut. Tuh kan, aku bilang juga kamu perlu lebih sering keluar dari menara kaca kantormu. Darren menatapnya lama. Mungkin kamu benar. Mungkin saya butuh seseorang yang tahu cara membuat kekacauan menyenangkan. Raina terdiam. Matanya bertemu dengan mata Darren. Ada sesuatu di sana, lebih lembut dari tawa, lebih hangat dari sinar sore yang memantul di kolam. Lalu, seperti biasa, Biscuit menggonggong keras dan menyambar muffin dari tas Raina. Muffinku. Darren tertawa lagi. Tampaknya dia ingin memastikan kita tidak terlalu sentimental. Saat mereka berjalan pulang, Raina menggigil sedikit. Dingin? Tanya Darren. Sedikit. Tanpa banyak bicara, Darren melepas jaketnya dan memakaikannya di bahu Raina. Jangan keras kepala. Raina menunduk. Wajahnya memanas. Terima kasih. Untuk apa? Untuk hari ini. Walaupun kacau, tapi aku senang. Darren menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil. Saya juga. Langkah mereka melambat. Biscuit berjalan di depan, menggoyang-goyangkan ekor seolah puas menjadi biang kerok cinta dua manusia bodoh itu. Malamnya, Raina menulis di buku harian digitalnya lagi. Hari ini aku tenggelam, secara harfiah dan emosional. CEO itu tertawa lagi, dan entah kenapa, aku ingin jadi alasannya tiap akhir pekan. Hari Sabtu datang lagi. Seperti biasa, Raina sudah heboh sejak pagi, membersihkan ruang tamu, menata bantal, menyiapkan cemilan, bahkan mengganti taplak meja hanya karena Darren akan datang. Bukan karena aku nunggu dia, gumamnya sambil menyemprot pengharum ruangan. Cuma biar suasananya segar aja. Demi Biscuit. Biscuit menatapnya dari sofa dengan ekspresi. Yaelah, khas anjing pintar. Jangan liatin aku gitu. Aku nggak baper. Oke? Raina berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tapi begitu suara bel apartemen berbunyi, jantungnya langsung berdetak seperti drum konser. Darren muncul dengan kemeja abu muda, celana jeans hitam, dan, ini kejutan, senyum. Bukan senyum bisnis, tapi senyum hangat. Pagi, Raina. Iya, pagi. Jawab Raina sambil memeluk Biscuit agar tangannya nggak kelihatan gemetar. Biscuit, kangen saya nggak? Darren jongkok, disambut gonggongan riang. Dia kangen kamu, ujar Raina. Tapi jangan GR, dia sayang semua orang. Darren menatapnya geli. Termasuk kamu. Ya jelas, aku kan penyayang hewan. Bukan hewan doang kayaknya. Gumam Darren pelan. Raina menoleh cepat. Apa? Enggak apa-apa. Darren berdehem cepat, mengalihkan pandangan ke Biscuit. Hari itu mereka sepakat mengajak Biscuit ke taman kota, karena katanya, anjing juga butuh hiburan. Tapi begitu sampai di sana, hiburan justru datang untuk Darren. Di tengah keramaian, seorang pria muncul, tinggi, berambut gondrong rapi, membawa kamera. Raina? Wah, lama banget nggak ketemu. Raina menoleh. Kaget. Reno?
Ya ampun. Ternyata pria itu adalah teman lama Raina, sekaligus fotografer freelance yang dulu sering satu proyek dengannya. Mereka langsung ngobrol seru, tertawa-tawa, bahkan sempat saling tos. Darren berdiri di samping mereka. Diam tapi jelas tidak tenang. Tatapan matanya tajam seperti sedang menilai saham jatuh. Jadi kamu sekarang masih di Yo ya? Tanya Reno. Iya, kadang juga bantu shelter hewan. Jawab Raina ceria. Wah, keren banget. Kamu masih kayak dulu. Penyayang semua makhluk hidup. Hehe, kamu juga masih kayak dulu. Suka ngomong manis. Darren berdeham keras. Raina, mungkin kita bisa lanjut jalan sebelum biskuit bosan. Oh iya, bentar ya. Kata Raina sambil menoleh ke Reno. Nanti kita catch up lagi ya. Tentu. Aku tinggal di sekitar sini kok. Reno tersenyum ramah. Lalu pergi. Begitu pria itu menjauh, Darren membuka suara. Teman lama, ya? Iya, kenapa? Tidak, cuma cara kamu tertawa barusan, beda. Beda gimana? Lebih keras. Raina menatapnya heran. Kamu serius? Kamu cemburu? Darren langsung menegakkan tubuh. Tidak. Cemburu. Tidak. Wajah kamu merah, Darren. Itu efek matahari. Langitnya lagi mendung. Darren terdiam. Raina menahan tawa. Aduh, Sio satu ini ternyata bisa juga ngambek. Biskuit menggonggong pelan, seolah menertawakan majikannya sendiri. Mereka akhirnya duduk di bangku taman. Udara sore lembut, tapi suasana antara mereka sedikit aneh. Raina menggoyang-goyangkan kaki. Kamu nggak marah kan? Tidak, jawab Darren singkat. Tapi kamu diam. Saya sedang berpikir. Waduh, itu lebih berbahaya dari marah. Darren menatapnya. Saya cuma nggak suka melihat kamu terlalu dekat dengan orang lain. Raina menatapnya balik. Kali ini serius. Kenapa? Bukannya kita cuma rekan asuh anjing? Darren terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Saya juga belum tahu kenapa. Keduanya terdiam, menatap biskuit yang tengah berlari mengejar daun. Hening di antara mereka bukan canggung, tapi jujur. Raina akhirnya tersenyum kecil. Kamu tahu nggak, kalau kamu nggak lagi pakai jas, kamu kelihatan manusia banget. Terima kasih. Saya kira sebelumnya saya dikategorikan robot. Ya, setidaknya robot lucu. Lucu bukan bagian dari deskripsi pekerjaan saya. Makanya kamu butuh aku. Biar dunia kamu nggak cuma spreadsheet dan rapat. Darren menatapnya lama. Dan kamu? Aku. Kenapa kamu repot-repot terus buat anjing yang bukan milikmu? Raina berpikir sejenak, lalu menjawab lembut. Karena kadang, yang bukan milik kita justru mengajarkan cara mencintai tanpa pamrih. Kalimat itu membuat Darren terdiam. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia ingin menjawab, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Saat mereka berjalan pulang, hujan gerimis turun. Raina menatap langit. Duh, kita kehujanan lagi. Mobil saya di parkiran, kata Darren cepat. Cepat, lari ke sana. Mereka berlari menembus gerimis, tertawa, basah, lalu masuk ke dalam mobil. Raina menggigil kecil, rambutnya menempel di pipi. Darren spontan melepaskan jas tipis yang ia kenakan dan menutupkannya di pundak Raina. Lagi-lagi kamu, kata Raina pelan. Aku jadi terbiasa diperlakuin baik. Darren menatapnya serius. Mungkin kamu memang pantas diperlakukan seperti itu. Hening. Raina menatap wajah Darren yang kini hanya berjarak beberapa sentimeter. Tatapan matanya lembut, tapi juga berbahaya, karena membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Darren. Ya. Kalau kamu terus kayak gini, nanti aku beneran jatuh hati. Darren menahan napas. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, mungkin itu bukan hal yang buruk. Mereka saling berpandangan. Udara di antara mereka menegang, hangat dan manis,
tapi belum berani meledak. Biscuit, yang sejak tadi diam di kursi belakang, tiba-tiba menggonggong keras, membuat keduanya tersentak mundur. Raina langsung menepuk dada. Tuh kan, kalau bukan karena Biscuit, kita udah. Udah apa? Tanya Darren dengan nada menggoda. Udah, kehujanan lebih lama. Benar. Jangan senyum kayak gitu. Kayak gitu gimana? Kayak kamu tahu aku bohong. Darren hanya tertawa kecil. Mungkin saya tahu. Malam itu, setelah Darren mengantar pulang, Raina berdiri di depan jendela apartemennya, menatap langit yang masih gerimis. Di sampingnya, Biscuit melingkar santai. Raina tersenyum. Dia cemburu gara-gara kamu. Tahu nggak? Biscuit menggonggong pelan, seperti menjawab. Bagus, biar cepat jadian. Raina terkekeh. Iya, sabar. Tapi kalau tiap akhir pekan kayak gini, aku takut malah beneran jatuh cinta. Ia menatap bayangan dirinya di jendela. Wajahnya memerah, tapi matanya berkilau. Kayaknya, perjanjian akhir pekan, ini mulai berubah jadi sesuatu yang gak bisa dijadwalin lagi. Sabtu ini berbeda. Tidak ada canda, tidak ada tawa. Raina duduk di sofa, memandangi Biscuit yang sedang tidur meringkuk di pangkuannya. Sudah 3 hari Darren tidak memberi kabar. Biasanya, setiap Kamis malam, pria itu selalu mengirim pesan singkat. Sabtu jam 9. Jangan lupa cemilan Biscuit. Tapi kali ini, sepi. Dia sibuk, kan, Biscuit? Gumam Raina, berusaha meyakinkan diri. Atau, udah bosan sama akhir pekan kita? Biscuit hanya mendesah kecil dan menggeliat, seolah tahu tuannya lagi baper berat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Satu pesan muncul di layar. Darren, datang ke Grand Hotel sore ini. Aku butuh bantuanmu. Tolong pakai dress yang rapi. Raina menatap pesan itu lama. Bantuan? Dress rapi? Hah? Ia menatap Biscuit. Aku yakin ini bukan ajakan kencan, kan? Acara di Grand Hotel. Beberapa jam kemudian, Raina berdiri di depan ballroom besar yang dipenuhi orang-orang bersetelan jas dan gaun elegan. Ia merasa seperti tamu nyasar. Aduh, aku kayak figuran sinetron mahal. Gumamnya sambil memegang undangan elektronik yang dikirim Darren. Raina? Suara berat memanggil dari belakang. Darren berjalan menghampirinya. Hari itu ia mengenakan setelan hitam sempurna, rambut disisir rapi. Aura CEO-nya benar-benar memancar. Tapi berbeda dari biasanya. Ada senyum gugup di wajahnya. Kamu datang, katanya pelan. Ya iyalah, kamu nyuruh aku datang. Tapi ini acara apa sih? Gala tahunan perusahaan, jawabnya sambil menarik napas panjang. Dan aku butuh bantuan kamu sedikit. Bantuan apa? Sabar, nanti kamu tahu. Raina mengerutkan kening, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, seseorang memanggil Darren dari atas panggung. Pak Darren, waktunya naik. Darren menatapnya cepat. Ikut aku, ya. Begitu mereka naik ke panggung, seluruh ruangan bertepuk tangan. Lampu sorot menyorot Darren dan, secara tak terduga, Raina di sampingnya. Selamat malam. Darren memulai dengan nada resmi. Terima kasih sudah hadir di acara tahunan Alvaro Group. Raina berdiri kikuk, tersenyum canggung ke arah ratusan tamu yang menatap. Apa-apaan ini? Batinnya panik. Lalu, tanpa peringatan, Darren memutar tubuhnya menghadap ke Raina, dan berlutut satu lutut di hadapan semua orang. Seluruh ruangan sontak terdiam. Raina Alveria, kata Darren, suaranya tenang tapi tegas. Selama beberapa bulan terakhir, kamu mengubah rutinitas paling membosankan dalam hidupku jadi sesuatu yang kutunggu setiap minggu. Kamu membuatku belajar tertawa, belajar sabar, bahkan belajar jadi manusia. Raina terpaku. Darren, kamu ngapain? Bisiknya panik. Tolong ikuti alurnya, jawab Darren pelan. Masih berlutut. Kalau tidak, direksi di barisan depan akan mengira aku ditolak beneran.
Raina memelototinya. Apa? Darren berdehem dan melanjutkan. Masih berakting di depan audiens yang terpana. Dan karena itu, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan cara paling gila yang bisa kulakukan. Raina, maukah kamu berpura-pura jadi tunanganku malam ini? Ruangan kembali bergemuruh. Beberapa orang bahkan menahan napas. Raina terdiam beberapa detik. Matanya membulat. Wajahnya merah padam. Kamu gila. Tolong, bisik Darren di sela senyum palsunya. Ayahku datang malam ini. Dia ingin aku tunangan dengan salah satu putri pengusaha besar. Aku butuh alasan untuk menolak tanpa perang keluarga. Raina menatapnya lama. Dan solusi kamu, pura-pura melamar aku di depan semua orang. Darurat, spontan, efektif. Raina mendesah. Kamu utang besar, Darren. Ia lalu mengulurkan tangan dengan senyum paling palsu tapi paling manis yang bisa ia buat. Ya, aku mau, pura-pura jadi tunanganmu. Sorak-sorai langsung memenuhi ruangan. Kamera berkilat. Orang-orang berdiri, bertepuk tangan. Darren berdiri, lalu, dengan spontan, memeluk Raina di depan semua orang. Pelukan itu harusnya formal. Tapi sesuatu dalam genggaman tangan mereka terasa nyata. Terlalu nyata. Setelah acara, begitu keluar dari ballroom, Raina langsung menatapnya tajam. Kamu sinting. Darren mengangkat tangan. Aku tahu, dan aku minta maaf. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Ya Tuhan, jantungku hampir copot di depan 100 orang. Tapi kamu hebat. Kamu bahkan tampak lebih tenang dari aku. Raina mendengus. Lalu tiba-tiba tertawa. Kamu sadar nggak? Ini udah kayak drama konyol yang aku tonton tiap malam. Kalau iya, berarti kita pemeran utamanya. Raina berhenti tertawa. Kamu tahu, Darren, pura-pura di depan orang lain itu gampang. Tapi pura-pura di depan diri sendiri? Itu yang susah. Darren menatapnya serius. Kamu maksud? Raina menarik napas. Aku udah nggak yakin ini cuma soal anjing, atau perjanjian akhir pekan. Karena setiap kali kamu datang, rasanya kayak rumah. Darren terdiam, lalu perlahan mendekat. Kalau gitu, katanya pelan. Biar kali ini, nggak pura-pura. Sebelum Raina sempat bicara, Darren memegang wajahnya dan menciumnya lembut. Bukan ciuman berlebihan, tapi cukup untuk membuat dunia di sekitar mereka berhenti sesaat. Saat mereka berpisah, Raina menatapnya dengan senyum kecil. Aduh, biscuit bakal cemburu berat. Darren tersenyum. Biarin, dia udah dapet rumahnya sendiri. Sekarang giliran aku. Beberapa minggu kemudian, Raina, Darren, dan Biscuit duduk di taman yang dulu jadi tempat pertama mereka bertemu. Biscuit berbaring di tengah, malas-malasan, sementara Darren membaca laporan kerja dan Raina menggambar di sketsa barunya. Jadi, setelah semua ini, kamu masih mau melanjutkan perjanjian akhir pekan? Tanya Raina sambil mencoret-coret. Darren menatapnya dan tersenyum. Enggak. Kenapa? Karena aku nggak mau ketemu kamu cuma di akhir pekan. Raina tertegun. Kamu serius? Serius. Jawabnya. Mulai sekarang, aku mau setiap hari sama kamu, dan Biscuit. Raina tertawa, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Kamu tahu, dulu aku pikir kamu cuma CEO sombong yang gak punya hati. Dan sekarang aku tahu kamu CEO sombong yang ternyata bisa jatuh cinta. Darren terkekeh, menatap wanita di sampingnya, lalu mencium puncak kepalanya. Dan kamu, penyelamat anjing yang tanpa sadar menyelamatkan aku juga. Biscuit menggonggong pelan, seolah memberi restu. Langit sore itu oranye lembut. Di tengah taman tempat semua kekacauan dimulai, dua manusia dan seekor anjing akhirnya menemukan versi damai mereka sendiri. Ternyata, cinta bisa dimulai dari kesalahpahaman. Tapi kalau akhirnya bikin bahagia, siapa yang peduli? Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe untuk mengetahui episode dan cerita selanjutnya.